Tetapi kalau yang disebut dengan peraturan ya, peraturan itu contohnya seperti ini misalnya ya. Kita contohkan dulu ya. Kalau misalnya dalam berkendara sepeda motor wajib memakai helm ya, itu disebut dengan peraturan atau keyakinan. Peraturan ya, karena itu adalah mewajibkan. Tetapi kalau yang disebut dengan keyakinan itu adalah kita meyakini bahwa dengan memakai helm itu adalah untuk keselamatan dan juga keamanan. Berarti itu timbul dari dalam diri kita sendiri. Walaupun diawasi atau tidak oleh polisi, walaupun kena tilang atau tidak oleh polisi, tetapi karena itu adalah sesuatu yang sudah kita yakini, maka otomatis akan kita jalankan secara sadar diri dan bertanggung jawab. Tahu bedanya ya, peraturan dengan keyakinan ya. Kalau peraturan itu memaksa ya, tetapi kalau keyakinan itu tumbuh dari kesadaran diri sendiri. Tahu bedanya ya? Ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Bu Guru mau minta bantuan kamu. Bu Guru sudah sediakan sticky notes ya, nanti akan kita bagi dalam satu baris, nanti per meja satu. Kamu tuliskan keyakinan kelas apa yang kepengen kamu sampaikan untuk kelas kita ya. Jadi misalnya seperti ini ya. Misalnya seperti ini ya. Jadi dalam keyakinan kelas itu ya, dalam keyakinan kelas itu gunakanlah kata-kata yang positif. Jadi misalnya ya, dilarang membuang sampah sembarangan. Itu peraturan atau keyakinan? Peraturan. Tetapi jagalah kebersihan atau kebersihan adalah sebagian dari iman. Itu adalah keyakinan. Bagus sekali lah, nanti kamu tuliskan gitu ya. Misalnya contohnya adalah seperti itu ya. Jadi sini ya, ini 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4, kemudian 5, kemudian 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, kemudian 15, 16, 17, 18. Ya, sekarang ya. Ya, jadi silakan ya, gunakan kata-kata yang positif ya. Jadi hindari kata dilarang, hindari kata jangan, hindari kata tidak boleh ya, tapi gunakan kata positif. Tadi contohnya adalah jagalah kebersihan atau kebersihan bagian dari iman. Itu contoh salah satu ya. Terus kemudian contoh yang kedua, misalnya kamu sampai ke kelas kita bagaimana ya? Misalnya disiplin ya. Disiplin itu keren ya. Disiplin pada saat masuk dan disiplin pada saat pulang. Itu adalah salah satu contohnya. Berarti kamu bikin itu ya kayak dengan kelasnya. Disiplin itu keren, misalnya begitu ya. Terus kira-kira apa lagi ya? Contoh keyakinan kelas yang lain. Contohnya, misalnya ya sebelum ke belakang izin terlebih dahulu. Kan itu adalah bagian dari sopan santun atau etika ya. Berarti izin sebelum ke belakang atau izin sebelum ada kepentingan itu keren ya, apa itu sopan, misalnya begitu ya. Terus di dalam kelas ya, boleh makan atau boleh minum atau tidak ya, lah itu kita sepakati saja ya kan. Menurut keyakinan kelas yang ingin kamu sampaikan ke kelas kita, boleh makan atau boleh minum atau tidak selama pelajaran ya. Atau kalau misalnya mau makan atau mau minum harap izin terlebih dahulu, misalnya seperti itu ya.
boleh istirahat, sholat, dan juga makan, misalnya seperti itu. Terus kemudian boleh membawa misalnya seperti itu ya. Kalau ada temannya yang lain berbicara harus saling menghargai, tidak boleh saling membantah, misalnya begitu ya. Terus kemudian sebelum bertanya harap mengangkat tangan, misalnya begitu. Boleh silakan bebas ya, kamu tulis apa aja boleh ya. Waktunya 1 menit saja ya. Bu Guru hitung dari sekarang silakan untuk ditulis. Setelah nanti kamu menuliskan keyakinan kelas yang ingin kamu sampaikan untuk kelas kita, keyakinan kelasnya ditempel ya, ditempel di sebelah sini ya. Nanti semuanya kita tempel di sebelah sini ya. Itu kan sticky notes-nya kan paling atas ada lemnya sedikit ya, dan nanti kita tempel di situ ya. Kita tempel secara rapi ya. Jadi silakan ditulis dari sekarang ya. Waktunya tinggal 30 detik lagi ya. Silakan boleh nulis apa aja ya. Silakan. Waktunya tinggal 20 detik lagi. 20, 19, bebas. Oka boleh nulis bebas. Enza boleh nulis bebas ya. Arya boleh nulis bebas ya. Dewi boleh nulis bebas. Selamat boleh nulis bebas ya. 1
Makan. Kemudian Bapak tokoh dan kamu di kelas ya. Jadi di kelas tidak masuk atau diam saja, tetapi kamu juga ikut berdiskusi ya. Bisa disepakati. Ya, masih dapat dulu. Satu, dua, tiga, ya, itu ada apa lagi ya sebenarnya? Tadinya ada juga. Kalau di mana ya? Satu, dua, tiga. Terus berikutnya ada dalam melaksanakan tingkat kelas bisa disepakati? Lebih baik sholat daripada disolati. Sama dengan yang sebelumnya ya. Kemudian kegiatan keyakinan kelas dengan tidak berisi dia bisa disepakati? Yang untuk belajar lebih giat ya bisa disepakati? Kita kasih kesempatan dulu ya. Kemudian tangan ketika ingin menyampaikan pendapat ya bisa disepakati? Yaitu adalah harus selalu kompak dan selalu disiplin. Terima kasih atas partisipasi ini. Semoga keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama bisa kita yakini dari dalam hati, kita terapkan dalam hidup sehari-hari, kita amalkan dan kemudian saling mengingatkan satu sama lain. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau berbeda ada salah kata. Bila yang berbeda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kan hari ini dipanggil guru ke sini. Tahu Bu, karena kemarin tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Kenapa kemarin tidak masuk sekolah? Main sama teman Bu. Main sama teman. Berarti kemarin bagus itu tidak berangkat sekolah tanpa keterangan teman-teman ya. Ya memang setiap orang itu punya kesalahan. Ya itu sebuah hal yang manusiawi. Memang kita membuat kesalahan. Guru juga pernah melakukan kesalahan. Nah, sekarang guru nggak akan mempermasalahkan siapa yang salah atau menyalahkan itu kesalahannya siapa, tapi mari kita mencari solusi dari permasalahan yang bagus sedang hadapi ya. Nah pasti kan bagus punya alasan nih kenapa kemarin sampai tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Ada masalah keluarga dan pengaruh teman. Masalah keluarga dan pengaruh teman. Tapi kalau komunikasi dengan keluarga lancar ya? Lancar. Nah berarti ini bagus ya. Jadi kalau memang ada masalah keluarga, silahkan dikomunikasikan dengan baik ya, dengan sikap kamu ya, ucapannya yang sopan ya kepada orang tua. Diperbanyak lagi komunikasi yang lebih efektif ya, bukan hanya kuantitasnya lama tapi juga kualitas, walaupun sebentar yang penting ada kualitasnya ya, seperti itu. Dan yang satu lagi, pilih atau lebih selektif lagi memilih teman ya, bisa dipahami? Bisa. Nah dengan tindakan bagus yang kemarin ya, nggak masuk sekolah tanpa keterangan ya, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati sebelumnya? Sudah? Tindakannya? Sudah belum? Belum, iya belum, karena kamu masih melakukan hal yang tidak sesuai dengan keyakinan ke kelas, ya kan? Ya, masih ingat keyakinan kelas kita? Ya, coba sebutkan. Datang sekolah setiap hari tepat waktu, membuat surat izin yang ditandatangani orang tua dan ketua RT jika sakit 1 hari, ada surat keterangan dokter jika sakit lebih dari 2 hari. Iya. Nah, kemudian nih, guru ingin dari diri kamu sendiri ya, langkah-langkah apa yang akan bagus lakukan untuk
memperbaiki kesalahan yang kemarin biar tidak terulang kembali. Memperlancar dan menambah komunikasi dengan keluarga, disiplin mengerjakan sholat 5 waktu, dan lebih selektif bagi dalam memilih teman. Iya. Nah, dari langkah-langkah yang tadi sudah Bagus sebutkan, ulangi lagi ya. Berarti harus memperbanyak komunikasi. Ingat, sholat 5 waktu, tepat waktu, kalau bisa tepat waktu ya. Kemudian tadi selektif memilih teman, jangan mudah terbawa oleh teman-teman yang tidak baik ya. Nah sekarang bertanya, mau dilakukan kapan? Mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang ya, benar ya. Oke. Doakan semoga Bagus nanti menjadi anak yang soleh dan selalu mematuhi peraturan sekolah. Oke, sekarang silahkan kembali ke kelas ya, dan berubahlah menjadi yang lebih baik dari Bagus yang kemarin. Oke? Ya, sama-sama.